Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya di hari Senin ya. Bagaimana, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, coba sekarang tengok kanan kirinya. Apakah hadir semuanya? Ada yang nggak masuk? Ada yang kosong ya? Siap? Haikal. Coba ibu masukkan dulu ya. Semoga yang sakit ya Allah segera berikan kesehatan ya, dan anak soleh solehah semuanya selalu sehat ya, kuat ya. Jangan lupa makanannya harus dijaga ya, jangan jajan sembarangan karena kondisi cuaca sekarang itu sedang tidak baik ya, harus dijaga kesehatannya. Ayo, sebelum memulai pelajaran, ayo kita siapkan dulu. Ayo, disiapkan dulu, duduk rapi. Ayo. Nah, siapa yang tadi datang lebih awal? Oh, Ael ya. Terima kasih ya Ael, sudah datang pertama ya, sudah disiplin. Nah, sekarang Ael coba minta tolong pimpin doa ya. Pimpin doa sebelum belajar. Allahumma wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga pembelajaran hari ini ya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Baik, sudah disiapkan alat tulisnya? Ayo, Al-Qur'annya disimpan dulu ya. Ayo, alat tulisnya disiapkan. Sebelum memulai ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional ya. Dimana kemarin kita sudah memperingati hari apa ya? Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Gugur Bunga ya, lagu nasionalis. Silakan semuanya berdiri ya. Betapa hatiku takkan pilu Telah gugur pahlawanku.
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, bagaimana sedih tidak lagu Gugur Bunga? Ya, sedih ya. Di mana lagu nasionalis Gugur Bunga ini untuk menunjukkan bahwa kita sebagai penerus bangsa ya, bahwa mengetahui bahwa tanggal 10 November itu memperingati Hari Pahlawan, di mana pada waktu 10 November itu banyak para pahlawan yang berguguran ya di medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita juga harus berjuang ya, rela berkorban. Untuk apa rela berkorbannya? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita sebagai penerus bangsa itu bisa menggapai cita-cita dan meneruskan generasi bangsa ini. Siap? Siap belajar? Siap. Ya, agar lebih semangat kembali, Ibu ada video motivasi ya. Siap ya? Video motivasi mohon disimak ya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Bagaimana? Termotivasi tidak dari video ini? Ya, dari berbagai macam jenis botol ya, yang isinya dan ada nominalnya ya. Botol biasa air mineral 5.000. Kemudian kalau di botolnya diisi dengan jus bahkan lebih tinggi 1.000 atau 10.000 ya. Diisi juga dengan madu juga tambah mahal. Diisi apalagi parfum bahkan sampai jutaan ya. Nah ini tetapi apabila botol tersebut diisi dengan air kotor comberan, berapa harganya? Tidak ada harganya. Nah dari berbagai botol ya, isian botol ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia ya dengan beragam jenis ya
Nah, di sini juga ya di kelas 5 juga berbagai macam jenis ya. Ada yang misalnya tinggi, ada yang besar, ada yang ini. Ini tidak menunjukkan berbagai perbedaan-perbedaannya. Namun yang bisa menjadikan perbedaan itu dalam hal otak pikiran dan karakter kita. Nah, ini isian ini ya tadinya parfum, madu. Nah, ini juga comberan. Ini menunjukkan karakter kalian, ya. Apabila kalian diisi dengan karakter yang positif, bagaimana? Akan bisa menghasilkan seperti kayak parfum, ya, akan menebar kebaikan, harum, ya. Tetapi kalau isi karakternya itu dengan karakter yang tidak baik, ya, bagaimana? Tidak ada harganya, ya, bahkan dipandang orang lain pun akan tidak dekat. Iya, tidak ada yang dekat, ya. Nah, makanya dari itu ya kita dan teman-teman semuanya, nah soleh-solehah, ya, jauhkan ya dari hati dan pikiran kita yang buruk. Begitu juga karakter kita, ya, harus tetap dijaga, harus melakukan karakter yang baik, ya, pikiran yang positif, ya. Dengan teman harus dekat dan harus berteman dengan baik, ya. Karena ingatan ataupun pikiran ataupun karakter ya yang buruk itu akan terus dipandang oleh orang lain, itu tidak ada harganya, ya. Makanya istilah seperti kayak minyak wangi, ya, walaupun jutaan harganya karena memang mengharumkan sekitar kita. Nah, begitu juga kita kalau punya karakter yang baik itu akan bermanfaat untuk orang lain. Siap ya? Kalian sudah kelas 5 harus mempunyai karakter yang baik. Nah, ini ada ilustrasi ya, bagaikan seperti botol, ya, botol yang bermacam-macam isiannya. Siap ya? Tetap semangat ya, tetap semangat dan dijaga karakternya dan adabnya, ya. Tadi jujur, apalagi 7 karakter bunyan apa saja? Jujur, adil, kerjasama, disiplin, hormat, ya, iya, sopan, ya. Nah, itu yang harus kalian jaga. Siap ya? Ya, baik. Nah, dari video tersebut ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa jadi termotivasi ya, ada gambaran ilustrasi ya untuk semangat belajar. Apalagi sekarang ya, ketika kalian sudah masuk kelas akan belajar harus fokus ya, pikirannya harus fokus untuk belajar. Niatkan dengan baik ketika datang ke rumah, datang ke sekolah dari rumah mau belajar dengan baik. Siap? Ya, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bisa, jadi bisa, pasti bisa. Bersemangat, ting tong, yes. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Bersemangat, ting tong, yes, iya. Baik. Kemarin kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang kecepatan, ya. Sudah belajar tentang kecepatan, ya. Kemudian kalian pernah melihat air keran? Sering ya. Sering. Kemudian pernah melihat aliran di air sungai, air terjun? Pernah? Pernah ya. Apakah kalian pernah terpikirkan berapa itu banyaknya air terjun bahkan air keran dalam sekian, kalian mandi berapa menit? 5 menit untuk menampung bak. Terpikirkan tidak? Sekolah 10 paling, tapi kalau lagi libur ya bisa setengah jam. Wah, mandi Mungkin 1 menit lebih. 1 menit mandinya. Iya, tapi itu airnya sampai habis 1 bak mandinya. Iya, ya kita hari ini akan belajar tentang debit air ya.
akan belajar tentang debit air. Kemudian nanti kalian akan memahami ya pengertian debit air. Kemudian nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana untuk membandingkan ya volume air dengan satuan waktu yang menghitung debit air. Nanti kita akan melakukan percobaan di luar kelas ya. Kita menampung air keran dengan botol 600 ml dan 330 ml. Siap ya? Ya. Baik, sebelum melanjutkan, Ibu ada video tersebut ya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Tahan dulu. wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya Lihat ya videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibu buat video tentang bermacam-macam air keran. memiliki berbagai macam air keran ya. Ada air keran di kamar mandi, air keran di wastafel, dan air keran di dispenser. Nah, sekarang Ibu bantu ya untuk kalian membandingkan air keran yang manakah ya, yang aliran air kerannya yang lebih besar dan yang lebih kecil ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa menghitung bagaimana yang debit air dari berbagai air keran tersebut. Adapun macam-macam air keran di kamar mandi, wastafel, dan di dispenser ada di video berikut ini. Coba kalian perhatikan ya. Nah, ini aliran air kamar mandi, air keran dispenser, dan air keran wastafel. Nah, bagaimana alirannya yang lebih besar yang mana? Kalian sudah mengerti aliran air keran ketiga air keran tersebut. Kalau sudah kalian amati, coba kalian bandingkan ya air keran tersebut yang sudah ditampungnya melalui botol aluminium 600 ml. Nah, nanti kalian setiap kelompok mohon dibantu ya untuk membandingkan aliran air keran tersebut ya. Bisa di sekolah juga ada ya air keran di kamar mandi, di dispenser, dan di wastafel ya. Bisa kalian diskusikan bagaimana aliran tersebut ya, dan waktunya seperti apa ya. Mohon dibantu ya soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya, Ibu kan sudah di video tuh. Ibu memiliki 3 air keran ya. Ada air keran kamar mandi, wastafel, dan dispenser. Nah, Ibu mau coba nanti kalian diskusikan ya. Sudah disediakan botol airnya 600 ml dan 330 ml. Nanti coba kalian tampung. Nah, waktunya berapa? Dan nanti dihitung debitnya ya. Mandi ada ya, kemudian di wastafel di luar ada, kemudian di dispenser ya. Nanti setiap kelompok melakukan percobaan tersebut. Nah, dari video tersebut coba debit adalah banyaknya ya volume tadi air keran ya, banyaknya air, aliran air kan ya. Tadi kalian sudah bisa membandingkan perbedaannya? Dari macam-macam air keran juga sudah bisa membedakan? Coba Ibu tanya, kira air dari bentuk kerannya, air kerannya yang mana yang lebih besar aliran airnya? Kamar mandi, Bu. Di kamar? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau yang lebih kecil? Dispenser. Dispenser. Betul? Betul. Nah, kalau agar lebih bisa memastikannya, nanti kita coba praktek ya. Debit airnya yang lebih besar itu yang mana? Nah, di debit air itu pengertiannya banyaknya volume. Banyaknya volume itu air yang keluar ya. Zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ketika menghitung debit ini memerlukan waktu ya, memerlukan jam untuk mengukurnya ya. Mengukur waktu dan volumenya, penampungnya apa. Kalau di rumah misalnya ada bak ya, bak kamar mandi. Kemudian kalau di dispenser biasanya apa menampungnya? Gelas ya. Kalau di wastafel gelas, bisa botol. Nah, satuan debit ya,
bergantung pada satuan volume ya. Kalau volumenya misalnya kalau ini botol volumenya apa? Kalau mili atau liter atau apa? Kalau ini ada mililiter, ada juga liter yang besar ya. Kalau liter. Nah, satuan volume ya bisa digunakan mili atau liter ya, atau desimeter kubik atau meter kubik. Itu kalau dalam ini ya, bangun ruang. Nah, begitu juga waktu. Kalau waktu bisa dinyatakan dalam satuan waktunya apa? Satuan waktu apa saja? Ada yang masih ingat? Apa? Detik. Terus? Jam. Jam. Terus? Menit. Ya, hebat. Masih ingat ya? Satuan waktu dan satuan volume. Nah, ini. Ingat kembali ya. Meter kubik, meter, desimeter, milimeter kubik. Nah, ini satuan volume ya dalam kubik. Nah, ketika kilometer kubik ke hektometer kubik berapa? 1000 ya. Kalau kubik ini berarti 3, ada nolnya, ada 3 jadi 1000 ya. Kilometer ke dekameter tinggal 1000 dikali 1000, tambahin nol-nolnya 3 ya. Gitu. Begitu juga kalau naik ya, milimeter kubik ke sentimeter kubik 1/1000. Satuan volume. Nah, ini dalam liter. Kalau dalam liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, sentiliter, mililiter. Kalau ini 10 ya. 10. Kemudian nah, ini sekarang rumus debit air ya. Rumus debit air ada segitiga ya. Yang di atas V volume, di sini D debit dan T waktu. Ya. V dt ya. V dt volume paling atas, yang kanan D debit, kiri T waktu. Bagaimana kalau yang ditanyakan debit? Nah, ini debit ya, ditutup debitnya, maka volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Kalau ditanyakannya waktu, volume dibagi debit ya. Kalau ditanyakannya volume, Debit dan waktu. ya debit dikali waktu, D kali T ya. Jadi kalau ditanyakan debit, ulangi. Nah, kalau ditanyakan debit, rumusnya? Rumusnya angkat tangan. Siapa yang bisa? Apa? Volume bagi waktu. Bagaimana betul? Betul. Volume dibagi waktu. Kalau ditanyakannya waktu, Volume dibagi debit. betul. Kalau ditanyakannya volume, Apa? Debit kali waktu. ya betul, debit dikali waktu. Bisa ya. Nanti kalau kalian menghitung debit, kalau debit berarti rumusnya apa? Volume, ya volume dibagi waktu. Nanti kalian bisa diskusi dengan temannya, volumenya berapa, waktunya berapa. Nanti ya, ketika di air keran ini volumenya hampir sama semua ya, botol 600 mili dan 330 mili yang ini ya. Nanti kalian hitung waktunya berapa ya. Nanti kalian juga hitung debitnya. Siap? Siap ya. Nah, sekarang sebelum berdiskusi, Ibu ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ayo boleh berdiri. Silakan berdiri.
Kita ice breaking dulu ya. Ibu kok sobek, Bu? Ikutin ya. Ikutin. Ayo, senam otak dulu. Ayo. Ayo. Ini senam otak ya. Ayo. Ayo, sama otak kanan kirinya, otak kanan kirinya. Ayo. Dadah. Terima kasih duduk. Itu ice breaking ya, senam otak kanan kirinya bagaimana. Harus fokus. Ya. Ya baik. Sekarang kita akan berkelompok ya untuk melakukan menghitung debit air. Ya, sudah selesai dengan kelompoknya. Ayo silakan berduduknya dengan berkelompok. Ya. Ini akan coba Emil tolong dibagikan ke setiap kelompoknya LKPD-nya. Bu, ini dikasih. Ya, sudah semuanya dibagi LKPD-nya? Sudah? Nama kelompoknya nama apa, Bu? Sudah ya? Nah, sekarang coba kalian buka LKPD-nya. Dibaca-baca dulu ya. Apa yang harus kalian kerjakan ya. Diskusikan dulu. Jangan lupa nama, ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalian baca dulu, setelah ini kita akan keluar kelas ya. Ibu akan bagikan botol, 2 botol ini ya. Iya. Pahlawan. Nih. Botolnya. Nih botolnya ya. Nih botolnya untuk menampung air. Nah sudah dibaca. Ayo.
kalian sudah dibagikan 2 botol ya, 600 ml dan 330 ml. Nanti setiap kelompok ya akan keluar kelas. Ada yang ke kamar mandi ya, ada yang ke wastafel dan ada ke dispenser untuk mengisi full botol tersebut dan dihitung waktunya ya. Nanti pakai stopwatch ya, pakai stopwatch. Kemudian kalau sudah dihitung ditulis ya, 600 ml dispenser berapa ya, kamar mandi berapa waktunya ya, dan air keran berapa waktunya. Siap ya? Keluar kelas kalian membawa botol sama pensil sama LKPD-nya aja setiap kelompok. Baik, sekarang kita akan keluar kelas ya untuk melakukan debit air ya, untuk mengisi air keran pada botol tersebut full ya, penuh ya. Kemudian nanti di waktu ya, di luar kalian mohon tertib ya, jangan mengganggu karena ada teman-teman yang lain sedang KBM ya. Siap ya, duduk rapi ya. Silakan yang akhwat dulu kelompok 1 boleh keluar. Kemudian kelompok 2, kelompok 5, kelompok boleh 3 dan 4.
Bagaimana kalian sudah menghitung waktu air keran? Sudah? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk menghitung debit air ya. Volumenya tadi sudah ada ya, botol 330 mili dan 600 mili. Kemudian waktunya kalian tadi sudah menghitung waktu di stopwatch. Silakan kalian hitung debit airnya. Apa rumus debit air? Apa rumus debit air? Volume dibagi waktu. Ya, debit air adalah volume dibagi waktu ya. Silakan kalian mengerjakan menghitung debit air secara berkelompok. Di sini ya, di LKPD-nya ada perbandingan volume. Nah, di situ. mempresentasikan hasil menghitung debit airnya. Ayo, hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil hitungan debit. Volumenya berapa? Volume botolnya 600 mili, detiknya 5 detik 65. Volume Kamar mandi. botolnya 600 mili, waktunya berapa detik? 5 menit 5 detik. Bagaimana debit airnya? perbandingan volume Debit airnya berapa? 120 mililiter 120 ml per detik. Dari mana? Silakan jelaskan, Kak. Organnya. Kamu tulis Kalau kelompok lain bagaimana? Waktunya lebih besar dari kelompok ini atau lebih kecil? Yang di kamar mandi? Ada yang kurang dari 5 detik? Yang di kamar mandi? 3 detik. Yang 600 mili? 3 detik. Oh, lebih cepat. Ada yang lebih besar? Ada yang lebih lama, lebih kecil? Ada yang lebih dari 5 detik? Ada. yang namanya itu. Nah, baik, maksudkan ini kelompok 1 ya, volumenya 600 mili dan waktunya 5 detik. Nah, debit airnya 120 ml per detik, betul? Betul salah? Coba hitungannya. Mohon dikoreksi bersama-sama, betul salah? Betul? Betul ya, 600 dibagi 5 berarti 120 mililiter per detik. Itu debit airnya ya. Berarti ini air keran di mana? Kamar mandi ya. Waktunya debitnya 120 mililiter per detik. Dan terima kasih untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ada yang mau ke depan lagi? Ayo, kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan volume botol 600 mili, waktu 3 detik. 600 mili. Di mana air keran mana itu? Dispenser. Oh, air keran dispenser. Yang nomor 2 belum. Ini 350 mili, waktu 2 detik. Itu di Debit mana? di kamar mandi. Kamar mandi. Debit 175 per detik. Oh, coba buktikan ya, hitung debit airnya. Coba teman-teman kelompok lainnya boleh melengkapinya. Betul salah? Betul. 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 Coba jangan mengalami. Betul, 175. Ya, pengerjaannya. Ada yang keliru tidak? Ya, Bu. Betul. Ya, betul ya. Nah, tepuk tangannya. Ayo, presentasinya. Presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, jadi rumus menghitung debit air itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan rumus debit air, menghitung debit air? Apa?
Volume dibagi waktu. Ya, betul. Volume dibagi waktu. Nah, satuan debit tergantung satuan volumenya apa ya. Kalau volumenya mililiter, berarti mililiter per detik. Atau kalau waktunya menit juga mililiter per menit ya. Kalau volumenya meter kubik, berarti meter kubik per misalnya menit atau jam ya waktunya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal lembar evaluasi. Mohon dikerjakan masing-masing ya. Mohon dikerjakan masing-masing ya. Oh, ini. Berapa orang ini? Ini berapa orang? 4. Ya. Silakan kalian mengerjakan lembar evaluasi ya. Baik, sudah selesai semuanya mengisi evaluasi? Sudah ya? Sudah. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalian sudah mencoba ya keluar kelas untuk menghitung debit air. Bagaimana perasaannya? Senang. 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 Senang? Senang. Terus, bagaimana pelajaran debit airnya? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Ya, alhamdulillah. Semoga ya kalian semuanya terus semangat ya. Dan mau dipelajari lagi ya. Satuan debit air tergantung volume dan waktunya. Kalau volumenya mililiter dan satuannya detik, berarti satuan debitnya mililiter per detik ya. Mohon dikuatkan di satuan debitnya ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan rapikan dulu alat tulisnya, dirapikan dulu ya. Ayo dirapikan dulu alat tulisnya, bukunya disimpan. Ayo bukunya disimpan. Kelompok 5 sudah rapi? Ayo. Baik, kita tutup ya dengan membaca doa. Selesai belajar, silakan AR pimpin doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri, Pak Arif.
Sama-sama ya. Terima kasih juga ya kalian semuanya hari ini sudah belajar matematika dengan semangat ya. Dan kalian terus semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, nah soleh-solehah. Karena ini pedia nih, pedia. Statistik. Aku menang nih kan dulu.